ini saya akan mempresentasikan hasil kerja yang telah kelompok kami lakukan, yaitu survei usaha tani berupa laporan usaha tani komoditi singkong. Kelompok kami yang beranggotakan Devi Natalia, Esti Hayu Pertiwi, dan Joko Wiranto. Langsung aja kita tahu bahwa Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya terdiri dari petani, sehingga sektor pertanian memegang peran yang sangat penting. Lalu di sini kami memilih komoditas singkong karena memang di daerah kami tinggal banyak sekali petani yang mengusahakan tani komoditas singkong. Singkong itu sendiri dikenal sebagai ketela pohon atau umbi kayu, adalah pohon tahunan tropika dan subtropika dari keluarga Euphorbiaceae. Adapun tujuan dari survei dan penyusunan laporan ini yaitu untuk menganalisis pendapatan usaha tani, menganalisa efisiensi dari suatu usaha tani singkong itu sendiri. Lalu di sini juga ada tinjauan pustaka, nama ilmiah dari singkong itu. Langsung aja tanah vertisol. Jadi tanah ini sangat menunjang diperolehnya hasil umbi yang optimal, dan petani yang kami wawancarai juga mereka banyak menggunakan pupuk organik juga, karena memang pupuk organik sangat memiliki manfaat yang sangat baik sekali untuk menambah unsur hara tanah, dan tentunya pupuk organik ini juga berdampak sangat ramah terhadap lingkungan. Metode pelaksanaan, waktu dan tempat pada tanggal 25 September yaitu 2020 pada pukul 2 siang di Desa Kartaraya, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Provinsi Lampung. Metode pengumpulan data berupa observasi atau survei dan wawancara, dan juga kuesioner. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang kami gunakan yaitu kualitatif dan pengamatan sistem. Hasil dan pembahasan. Karakteristik responden. Kami merupakan kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang yang mewawancarai 5 orang. Survei dilakukan di Desa Margodadi, Kecamatan Tumijajar, dan Desa Kartaraya, Kecamatan Tulang Bawang Udik, di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Kemudian responden yang kami wawancarai rata-rata laki-laki dengan rata-rata usia dari 5 responden tersebut yaitu 39 tahun, status usaha rata-rata pekerjaan utama, pengalaman usaha tani rata-rata 17 tahun, dan jumlah tanggungan keluarga rata-rata 3 orang, luas lahan yang dimiliki rata-rata 1 hektar, dan status kepemilikan yaitu kepemilikan sendiri berupa bukti kepemilikan yaitu sertifikat dan biaya pajak rata-rata 60.000 per tahunnya. Kemudian usaha tani yang dilakukan dengan lahan yang rata-rata 1 hektar tersebut menggunakan bibit Thailand buto ijo dan kasesat dengan rata-rata biaya pembelian yaitu sebesar 616.000, 66.700 yang mendapatkan informasi benih dari kelompok tani dan sesama petani. Pupuk yang digunakan ada 3 jenis yaitu urea, KCl, dan pupuk SP36. Langsung aja di sini ada biaya variabel atau biaya bahan produksi. Di sini ada rincian biayanya yaitu yang masuk dalam biaya variabel yaitu benih, pupuk-pupuk. Di sini banyak ada 3 jenis pupuk dan juga ada jenis insektisida dan juga herbisida dengan satuannya dan jumlah yang digunakan dengan harga satuannya dan totalnya. Dari total keseluruhan yaitu memperoleh 9.565.000. Jadi menunjukkan bahwa biaya variabel atau biaya bahan produksi yang dikeluarkan oleh 5 responden dengan rata-rata yang dikeluarkan dalam usaha tani singkong sebesar 9.565.000 dengan biaya terbesar pada pupuk HCl yaitu 2.870.000 dan biaya terkecil pada insektisida sebesar 220.000.
Langsung aja, di sini ada biaya tenaga kerja juga, ada hariannya, ada jumlah orangnya, jam kerjanya. Di sini ada 7 jam, HOK-nya atau hari orang kerja, ada upahnya per hari dan total. Jadi di sini memperoleh total biaya tenaga kerja sebesar 9.150.000. Lalu menunjukkan bahwa biaya tenaga produksi yang dikeluarkan oleh 5 responden dalam usaha singkong sebesar rata-rata 3.050.000. Biaya tenaga kerja produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam usaha singkong yang berhubungan dengan kegiatan proses produksi berupa pemeliharaan. Biaya tenaga kerja produksi yang paling banyak untuk kegiatan yaitu perawatan, yaitu sebesar 87,5 HOK. Kemudian upah dengan ketetapan sebesar 60.000. Jadi waktu kami mewawancarai memang di sana upah yang memang sudah ketetapan sebesar 60.000. Lalu produksi hasil singkong dari 5 responden semuanya dijual dengan harga jual yang ditentukan oleh pengepul, yaitu sebesar 750 sampai 800 per kilonya. Singkong selama proses produksi dari penanaman sampai panen berumur rata-rata sekitar 8 sampai 10 bulanan. Lalu di sini ada analisis pendapatan, keuntungan, pengeluaran, biaya tetap dan biaya variabel, kemudian RC, BC dan BEP. Adapun tabelnya di sini keterangan penerimaan berupa penjualan singkong sebesar 186.825.000. Kemudian pengeluarannya dari biaya tetap, penyusutan, biaya pajak, TVC, di sini juga ada biaya variabel, kemudian atau disebut dengan TFC, kemudian ada total biaya, keuntungan, RC rasio, BC rasio, ada AVC, BEP unit dan BEP rupiah. Jadi menunjukkan bahwa biaya total yang dikeluarkan dalam usaha singkong sebesar 38.879.500. Jadi ini total biayanya, dan total penerimaan yang diperoleh petani sebesar 186.825.000 dan keuntungan yang diperoleh sebesar 147.140.000 rupiah. Maaf 147.195.500 dengan RC sebesar 4,370. Artinya usaha jagung di Desa Margodadi dan Kartaraya Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami keuntungan, yaitu setiap Rp1 yang dikeluarkan untuk usaha singkong yang memperoleh penerimaan sebesar Rp4,334 dengan BC rasio sebesar 3,370. Artinya usaha singkong mengalami keuntungan, yaitu setiap Rp1 dikeluarkan untuk usaha singkong yang memperoleh penerimaan sebesar Rp3,370. Oke, tata niaga. Jadi tata niaga usaha singkong yang dikeluarkan oleh 5 responden ialah lembaga pemasaran yang dilakukan oleh pedagang besar dengan harga 750 sampai 800 per kilonya, dan jumlah yang dijual sebesar 46,900 kg. Jadi aspek kelembagaannya di sini 5 responden yang kami wawancarai ialah 3 responden ikut serta dalam keanggotaan tani yang diberi nama kelompok karya bakti sebagai anggota aktif kelompok tani yang kompak. Akses permodalan 5 responden untuk melakukan usaha tani singkong merupakan mereka menggunakan modal sendiri dan tidak meminjam. Kemudian pada kelompok tani itu sendiri mereka menggunakan akses untuk pembelian pupuk, karena memang ketika kita bergabung pada kelompok tani itu harga pupuk bisa jauh lebih ringan atau lebih murah. Sistem usaha tani 5 responden merupakan ciri-ciri pertanian usaha tani modern yang sudah menggunakan traktor untuk membajak tanah. Dan pertanian dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Di daerah ini iklim dan cuaca sangat mempengaruhi proses kegiatan usaha tani.
Jadi iklim, cuaca pada daerah yang kami wawancarai, pada responden, memang itu sangat mempengaruhi pada usaha tani itu sendiri, dan mereka juga menggunakan sistem irigasi atau pengairan. Inovasi yang dilakukan 5 responden di Desa Margodadi dan Kartaraya, Kabupaten Tulungagung Barat ialah meningkatkan teknologi peralatan pertanian, pengolahan lahan dari cangkul menjadi traktor untuk memudahkan proses pengolahan tanah sebelum melakukan usaha tani singkong. Jadi mereka menggunakan inovasi yang berupa meningkatkan teknologi peralatan itu sendiri. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa usaha tani yang dilakukan dengan lahan yang rata-rata 1 hektar adalah menggunakan bibit Thailand, boto ijo, dan kasesat. Jadi mereka menggunakan jenis-jenis bibit ini dengan rata-rata biaya pembelian bibit sebesar 616.000, 66.700 yang mendapatkan informasi benih dari kelompok tani dan sesama petani. Pupuk yang digunakan petani singkong ada 3, yaitu pupuk Korea, KCL, dan pupuk SP36. Lalu produksi hasil singkong dari 5 responden semuanya dijual dengan harga jual yang ditentukan oleh pengepul, yaitu dengan harga 750-800 per kilonya. Kemudian umur tanamnya itu sendiri berupa rata-rata berkisar 8-10 bulanan. Dan tata niaga usaha singkong yang dilakukan oleh 5 responden, yaitu lembaga pemasaran dilakukan oleh pedagang besar dengan harga 750-800 per kilonya, dan jumlah yang dijual rata-rata 46,900 kilo. Dan cara penjualan yang dilakukan melalui pengepul, kemudian pembayaran dilakukan secara tunai, dan penentuan harga dilakukan ditentukan oleh pedagang itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau memang ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf.